Halo semuanya, selamat datang di channel Histori Nusantara. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam yang pernah berjaya di tanah Jawa. Tak hanya ayahnya, Sultan Agung yang terkenal di masa Mataram Islam, tetapi sosok Amangkurat pertama juga jadi sorotan rakyat Mataram Islam saat itu. Amangkurat pertama bertahta usai Sultan Agung lengser memimpin Mataram Islam. Sayangnya, sosok Amangkurat pertama ini justru dikenal sebagai raja yang zalim dan otoriter. Bahkan, pada masa kepemimpinannya, disebut sebagai masa terburuk Mataram Islam. Amangkurat pertama adalah anak Sultan Agung dari Permaisuri kedua yang bernama Raden Ayu Wetan. Amangkurat pertama lahir pada tahun 1619 Masehi dengan nama Raden Mas Saidin. Pada tahun 1646 Masehi Raden Mas Saidin dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Mataram dan bergelar Susuhunan Amangkurat Senopati ing Alaga Ngabdur Rahman Saidin Panatagama atau yang lebih dikenal dengan nama Amangkurat I. Ia memerintah Kerajaan Mataram Islam sampai tahun 1677 Masehi. Sistem kekeluargaan Amangkurat pertama memiliki kesamaan dengan ayahnya. Keluarga Amangkurat pertama terdiri dari 2 istri dan 2 anak laki-laki. Amangkurat pertama memberikan gelar Ratu Wetan dan Ratu Kulon. Ratu Wetan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Mas Derajat. Sedangkan, Ratu Kulon melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Mas Rahmat. Pada saat Amangkurat pertama masih menjabat sebagai Adipati Anom di masa kepemimpinan ayahnya, Amangkurat pertama memiliki kedekatan dengan Belanda. Karena pada masa itu pihak kesultanan diberi izin untuk melakukan perdagangan dan pertemanan di wilayah kekuasaan VOC. Hal tersebut membuat masa muda Amangkurat pertama terpengaruh dengan kebiasaan Belanda. Amangkurat pertama dapat bermain gulat layaknya orang Belanda. Saat itu Amangkurat pertama menyukai seorang perempuan yang telah bersuami. Perempuan itu adalah istri Tumenggung Wiraguna. Rasa suka Amangkurat pertama kepada istri Tumenggung Wiraguna semakin menjadi-jadi, hingga dia membawa lari istri dari Tumenggung Wiraguna. Sultan Agung yang mengetahui anaknya telah berperilaku seperti itu kemudian menghukum Amangkurat pertama selama 3 tahun. Bahkan Amangkurat pertama tidak boleh memandang ayahnya. Setelah 3 tahun, Sultan Agung pun memaafkan perilaku Amangkurat I. Namun, Sultan Agung memberikan syarat yaitu Amangkurat pertama harus segera menikah dengan anak Pangeran Pekik. Tepat di sekitar tahun 1634 Amangkurat pertama menikah dengan Ratu Pambayu dan bergelar Ratu Kulon, yang melahirkan anak yang bernama Raden Mas Rahmat, Amangkurat kedua. Setelah menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1645, Amangkurat pertama berkuasa di Kesultanan Mataram. Beliau pun kembali menikah untuk kedua kalinya yang diberi gelar Ratu Wetan. Ratu kedua ini dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Raden Mas Derajat. Amangkurat pertama dengan 2 istri dan 2 anak laki-lakinya membuat keadaan istana Mataram menjadi panas. Kelak anak Amangkurat pertama yang akan mewarisi tahta Kesultanan Mataram adalah Raden Mas Rahmat. Akan tetapi, hubungan antara Amangkurat pertama dengan Raden Mas Rahmat berjalan tidak harmonis. Perselisihan antara Raden Mas Rahmat dan ayahnya terjadi saat sang anak menjadi putra mahkota. Raden Mas Rahmat diberi gelar Adipati Anom untuk ikut membantu dalam pemerintahan ayahnya. Akan tetapi, Amangkurat pertama melengser jabatan anaknya sendiri.
Kemudian, beliau melimpahkan jabatan tersebut kepada Pangeran Singasari. Raden Mas Rahmat yang melihat hal itu marah kepada ayahnya. Akibatnya, beliau melakukan kudeta pada tahun 1661, sebagai bentuk rasa benci kepada ayahnya yang lebih memilih anaknya yang lain dalam jabatan Adipati Anom. Amangkurat pertama tidak mengadili perilaku putranya. Akan tetapi, ayahnya menumpas habis pengikut dari putranya. Selain itu, ayahnya pun berusaha meracuni anaknya, tetapi rencana itu tidak berhasil. Lima tahun telah berlalu sejak perseteruan tersebut, mereka kembali berseteru ketika sang ayah akan memiliki selir baru. Selir baru ayahnya bernama Rara Oyi. Karena sang anak mengetahui hal itu, selir baru ayahnya pun dibawa lari olehnya. Amangkurat pertama sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung. Sultan Agung adalah sosok yang baik dalam hal sifat, kepemimpinan, maupun berbagai kebijakan yang diambil. Amangkurat pertama adalah sultan yang terkenal kejam dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Kekejaman Amangkurat pertama itu dapat dilihat dalam berbagai kebijakan politik dan tindakannya. Amangkurat membunuh seluruh pengawal adiknya, Pangeran Alit, dan keluarganya. Amangkurat pertama kemudian mengumumkan bahwa kematian adiknya adalah akibat hasutan kalangan ulama. Amangkurat pertama pun menyuruh mendata semua ulama yang dicurigai serta sanak keluarga mereka. Sekitar 6.000 orang ulama dan keluarganya dikumpulkan di alun-alun Pleret dan dalam setengah jam semua dibunuh tanpa sisa. Sifatnya yang kejam dan bengis membuat rakyat tidak menyukai Amangkurat I. Sehingga, satu persatu wilayah di pesisir mulai memberontak dan melepaskan diri dari Mataram. Karenanya, kekuasaan Mataram pun semakin melemah hingga akhirnya Amangkurat I harus bersekutu dengan VOC. Keputusan Amangkurat I bersekutu dengan VOC merupakan keputusan yang salah. Melalui persekutuan itu VOC berusaha mengadu domba dengan memberikan bantuan kekuatan kepada Amangkurat I. Karena sudah bersekutu dengan VOC, yang merupakan musuh bebuyutan Sultan Agung, maka wilayah-wilayah yang awalnya berada di bawah kekuasaan Mataram pada masa Sultan Agung pun melakukan perlawanan dan melepaskan diri dari Mataram. Amangkurat I adalah pemimpin Mataram yang tercatat sebagai pemimpin yang jahat. Amangkurat I merupakan Sultan Mataram yang otoriter. Tindakannya yang sewenang-wenang membuatnya terlihat sangat jahat, jika dibandingkan dengan Sultan-Sultan Mataram sebelumnya. Pemerintahannya yang otoriter terlihat saat dirinya membunuh banyak orang. Korban pertamanya adalah Tumenggung Wiraguna. Dia dibunuh oleh suruhan Amangkurat I karena Amangkurat I masih memiliki sakit hati kepadanya. Kini saat Amangkurat I memiliki kekuasaan, akhirnya dia dapat membalas dendam atas yang dialaminya masa itu. Tumenggung Wiraguna dibunuh di Bali saat diutus Amangkurat I melakukan tugas perang di sana. Korban kedua adalah Pangeran Alit.
Dia merupakan adiknya sendiri. Adiknya sempat melakukan pemberontakan. Namun, pemberontakan yang dilakukan tidak mampu menjatuhkan kekuasaan Amangkurat I. Pangeran Alit sempat melarikan diri dari kejaran prajurit Amangkurat I. Dia pun meminta perlindungan para ulama. Mengetahui hal itu, Amangkurat pun mencari Pangeran Alit sampai ketemu dan mengadili seluruh ulama. Mereka semua dibantai di alun-alun Pleret. Karena pada masa pemerintahan Amangkurat I, pusat pemerintahan bukan lagi di kota gede, namun telah dipindah ke daerah Pleret. Catatan kejahatan yang diperbuat oleh Amangkurat I: membunuh Tumenggung Wiraguna, membunuh Pangeran Alit, membunuh seluruh ulama di Mataram, membunuh Pangeran Pekik, membunuh keluarga Trunojoyo. Pada masa pemerintahan Amangkurat I terjadi pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Pemberontakan ini mendapat bantuan dari orang-orang Makassar atau Bugis. Trunojoyo berhasil menguasai keraton dan menyebabkan Amangkurat I melarikan diri meminta bantuan VOC. Amangkurat I meninggal dalam pelariannya hingga menyebabkan Mataram dikuasai oleh Trunojoyo. Dalam pelariannya itu, Amangkurat I menderita sakit keras yang menyebabkan dirinya wafat. Namun, dalam sumber babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa yang mempercepat kematian Amangkurat I adalah air kelapa beracun yang dikirim oleh Amangkurat II. Di tengah sekarat itu, Amangkurat I tetap menunjuk Amangkurat II sebagai pengganti tahta Mataram meski telah mengetahui segala perbuatan putranya tersebut terhadap dirinya. Akan tetapi, Amangkurat I mengeluarkan kutukan kepada Amangkurat I, bahwa keturunan Amangkurat I tidak akan ada yang menjadi raja kecuali satu orang dan itu pun hanya sebentar. Kemudian, Amangkurat I berpesan kepada Amangkurat II agar meminta bantuan VOC untuk merebut kembali tahta Mataram yang telah jatuh ke tangan pemberontak Trunojoyo. Amangkurat II kemudian mendirikan Kasunanan Kartasura, kelanjutan dari Kerajaan Mataram sebelum terbagi menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta. Akhirnya, Amangkurat I mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 13 Juli tahun 1677 di Desa Wanayasa, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum meninggal, ia berwasiat agar dimakamkan di samping gurunya di Tegal. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa nonton video kami lainnya ya, dan bantu kami dengan cara like, komen, subscribe dan share ya. Kasih tahu di kolom komentar, konten sejarah apa lagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.